Pembahasan di dalam kitab Ajalatus Sibaq ila Makarimil Akhlaq. Mana? Akhir ma qara'na? Awal mawdu'. Tarkul jidal. Ini bab di dalam menerangkan tarkul jidal, meninggalkan perdebatan. Ya. Perdebatan yang dengan timbulnya sifat bermusuhan, imla awalan imla. Bermusuhan, apalagi dengki, dendam karena perdebatan. Tarkul jidal wa minal munjiyati tarkul jidali wal khisam. Dan di antara hal-hal yang menyelamatkan manusia tarkul jidal. Jidal masdar dari jadala. Mujadalah jidal, saling berdebat. Wal khisami, saling bermusuhan. Ma'at taharatil qalbi minal hiqdi, berserta sucinya hati dari sifat kedengkian. Wa ma'ak kazmil ghaith, bersama kazmi, menahan, al ghaith amarah. Ya, dia tahan amarahnya. Wal afwi wal ihsani ila zalim. Nah, ini yang sulit, memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang zalim kepada kita. Berbuat kezaliman, kita maafin. Ya. Wa hadhihi min ummahatil fadail. Inilah dari akar-akar atau inti-inti segala keistimewaan. Lianna man tarakal mira'a wahtamal al-jafa'a wa afa 'anil zalim thumma ahsana ilaih. Oleh karena orang yang meninggalkan perdebatan dan menanggung keburukan orang lain kepada dia, al-jafa', keburukan orang lain kepada dia. Wa afa 'anil zalim, dan dia memaafkan dari orang yang menganiaya. Thumma ahsana ilaih, kemudian dia berbuat kebaikan. Baik. Ya, wa afani zalimi tsumma ahsana ilaih, dan dia memaafkan dari orang yang berbuat aniaya kemudian berbuat baik kepadanya. Maksudnya orang yang memaafkan ini udah memaafkan si zalim, dan yang dizalimi berbuat kebaikan kepada yang zalim, ilaihi ila zalim. Faqad iqtahama, maka sungguh dia telah menerobos, dia telah melampaui. Itu menerobos, iqtaham, menerobos, melampaui. Aqabatan kauda, hintangan atau rintangan, hambatan kaudan syadida, yang keras. La yaqta'uha illa ahlus sabri, tidak menempuhnya melainkan orang yang memiliki kesabaran. Subhanallah ya Hamdan. Hamdan memaafkan orang yang berbuat zalim. Hamdan bawa makanan lagi kepada dia. Hebat gak? Enggak sembarangan. Itu memaafkan orang yang berbuat zalim aja udah top. Hebat banget tuh orang. Bukan sekedar dia memaafkan, tapi berbuat kebaikan. Ayo fadhal, silakan makan sini barang. Ya, bayar sendiri tapi ya. Berbuat kezaliman, tapi dia baliknya berbuat kebaikan. Wa ahlul hadzil azim indallah, dan orang yang memiliki pahala yang besar di sisi Allah. Pahala besar. Wa qad taqulu laka nafsul ammarah, dan sungguh berkata kepada kamu jiwa kamu yang memerintahkan keburukan, di nafsul ammarah. Jiwa kamu berkata, idza afautu an hadzal zalimi, kalau aku maafkan orang yang zalim ini, wasamahtuhu, dan aku berikan kesempatan maaf, fi haqqi, pada hakku, farubbama yazdadu utuwan wa nufura, mungkin barangkali dia akan bertambah bangkang dan kaburnya, berpalingnya. Mungkin dia bakal bertambah membangkang kepadaku. Iya kan?
Kalau aneh maafin, si aneh yang berbuat kezaliman aneh, wah mungkin dia apa? Dia akan membangkang lagi, melakukan kezaliman lagi. Wa hadza huwa qaulu syayatinil insi wal jin. Inilah perkataan syaitan yang berwujud dari kalangan manusia dan kalangan jin. Yang ngomong begitu syaitan tuh. Nafsu kamu yang ngomong, kalau aku memaafkan orang yang berbuat zalim padaku, wah dia bakal kurang ajar lagi nih. Bakal melakukan lagi kezaliman. Ya. Nah, itu ucapan, kata beliau, ucapan syaitan itu. Kenapa? Ya, walakin Allah qala ghaira qaulihim. Akan tapi Allah berkata bukan seperti perkataan mereka. Yang Allah inginkan apa? Qala subhanahu wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tidak akan bersamaan, tidak akan seimbang, sekufu, selaras. Kebaikan dan keburukan tidak akan bersamaan. Ya. Idfa billati ahsan. Nah, tolaklah pada sesuatu yang lebih baik. Tolak. Kamu ketika dizalimi, bertindaklah pada sesuatu yang lebih baik. Bukan sama, apalagi lebih buruk. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun, maka jikalau di antaramu dan di antara orang yang berbuat zalim itu permusuhan, ka'annahu waliyun hamim, seakan-akan dia seperti teman sejawat. Hamim itu teman sejawat, teman dekat. Bisa gak tuh kau jadikan begitu? Lihat tuh, Allah perintahkan begitu. Bukannya keburukan ditambah, dibalas dengan keburukan. Nggak bisa kita berbuat, lebih utama kita diem. Betul lah ya. Ka'annahu, seakan-akan dia waliyun hamim, sahib qarib, teman yang dekat, teman sejawat. Itu yang Allah inginkan begitu. Bukannya dibalas dengan keburukan. Wa ma yulaqaha, nah, dan tidaklah didapatkannya sifat yulaqaha ay al-khasla allati ahsan, dan tidaklah didapatkan sifat yang lebih baik itu illal ladzina sabaru, melainkan bagi orang yang sabar. Wa ma yulaqaha illa dzu hadzin azim, dan tidaklah didapatkannya sifat yang lebih bagus itu melainkan orang yang memiliki dzu, sahib, yang memiliki hadzin, sawab, pahala azim yang besar. Fala budda laka min adza ya mu'min. Ya, fala budda laka min adza. Pasti engkau memiliki gangguan. Pasti engkau memiliki gangguan. Wahai orang beriman, harus mau nggak mau, orang beriman harus diuji. Mau tinggal di mana pun harus kena uji. Udah, itu sunnatullah fi khalqih. Ketetapan Allah kepada setiap orang beriman bakal diuji. Itu dia. Nggak diuji harta, nggak diuji tetangga, nggak diuji keluarga, nggak diuji anak, nggak diuji kerabat. Pasti hatta tinggal di atas langit bakal kena ujian. Fa in aradta darajatil ula, maka jika engkau ingin kedudukan yang tinggi, faqabilil adza bil afwi, maka ambillah, hadapilah, qabil di mana hadapilah gangguan itu dengan memaafkan. Udah. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana al-mu'min fi juhri dhabbin." Kalau seandainya orang mukmin di dalam lubang biawak. Biawak kecil kan? Lubangnya kecil banget. Kalau seandainya adib di dalam lubang biawak, nah, la gayyadallahu lahu, niscaya Allah akan mengirim untuknya man yu'zi, orang yang mengganggu dia. Artinya kita berpindah kemana pasti ada ganggu. Mau di rumah, mau di pondok,
Mau di sawah, mau di kebun, di mana aja, tinggal. Jangankan itu, di dalam lubang biawak pasti bakal ada yang mengganggu. Wa qala ta'ala wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Dan Allah berfirman, kami jadikan sebagian mereka akan sebagian yang lain fitnah, ujian. Atasbirun, apakah kalian sabar? Ya. Wa muqabalatul adza bimithlihi wa muqabalatul adza bimithlihi jaizatun. Menghadapi gangguan dengan sepertinya boleh. Kita dilempar, lempar lagi. Kita ditabok, tabok lagi. Boleh-boleh aja. Tapi apa imbasnya? Apakah hilang permasalahan? Apakah kelar urusan? Tuwassi'ul adawata. Bukannya kelar urusan, memperluas permusuhan. Ya, nggak jadi solusi. Bukan menghilangkan masalah, tapi memperluas permusuh. Wallahu yaqul wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan keburukan, keburukan sepertinya. Kalau kita dilakukan keburukan, balas seperti keburukan. Tapi apa? Dilanjutkan lagi. Faman afa wa aslaha. Siapa yang memaafkan dan berbuat kebaikan, fa ajruhu 'alallah, maka nanti balasannya lebih tinggi di hadapan Allah. Maka balasannya nanti Allah akan berikan. Innallaha la yuhibbudz zalimin. Maka sungguh Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat kezaliman. Wasabir, sampai sini dulu. Ya, berapa menit? Hah? Oh, dah. Masih banyak. Ya, itu lagi. Wasabirul musamih, dan orang yang sabar, yang selalu memaafkan. Orang sabar yang memaafkan. Yakunu ajruhu 'alallah. Maka menjadi pahalanya itu Allah yang berikan. Dia sabar memaafkan, maka pahalanya begitu tinggi. Fayatlubu 'inda liqa'illahi ma sya'. Maka dia meminta ketika berjumpa pada Allah apa yang dia kehendaki, karena dia sabar. Dia sabar dari musuh-musuh kepada dia. Dia tahan, dia nggak berbuat balas. Dia nggak berbalik untuk membalas. Dia sabar, dia tahan, dia tanggung. Padahal dia mampu untuk berbuat. Maka yang demikian itu nanti ketika berjumpa sama Allah, dia minta apa yang dia kehendaki, Allah akan berikan semua. Dari kesabaran yang dia di alam dunia mampu untuk berbuat, dia tahan. Walahu salasatu buyut, dan dia memiliki 3 istana. Ya. Walahu salasatu buyut, dan dia memiliki 3 istana. Fi a'lal jannati wa wasatiha wa asfaliha. Ya. Dia memiliki surga yang paling tinggi, pertengahan dia punya. Ya. Paling bawah dia punya, vilanya banyak. Itu banyak villa di surga. Dia bisa datangin tuh surga paling tinggi, surga pertengahan, surga paling bawah. Dhamina biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjamin dengan hal demikian baginda Nabi besar Muhammad. Wa fid dunya araha nafsa min hammil adawah. Dan di alam dunia araha nafsah, dia menyenangkan jiwanya dari kegelisahan permusuhan. Alladzi wa a'dhamul humum, yang permusuhan itu adalah paling besarnya kegelisahan. Orang kalau udah ada musuh, udah kesel sama musuh, itu yang bikin sumpah, yang bikin gelisah.
Ya, nggak hilang-hilang itu pikiran gimana nih musuh, gimana ya Allah. Tapi kalau dimaafin selesai. Tapi mahal. Nggak semuanya orang bisa. Dia dizolimi, masih bisa ketawa sama musuh, masih bisa senyum. Tuh yang diamalkan baginda Nabi SAW. Al-afu indal maqdirah. Nanti kita akan belajar sirah tuh, Sin. Nabi memaafkan Sufyan, Abi Sufyan. Ini Abu Sufyan tinggal sendiri nih. Ini di belakang Rasulullah, Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, yang semuanya nih panglima-panglima terbesar. Tinggal Nabi, jangankan nyuruh, mata Nabi aja. Nabi matanya mengisyaratkan untuk bunuh dia, selesai itu. Tapi apa yang terjadi? Man dakhalad dar Abu Sufyan kana aminan. Siapa orang yang masuk ke rumah Abu Sufyan, dia aman, nggak boleh diusik. Padahal Abu Sufyan musuhnya Rasulullah. Dia yang ngusir Nabi, dia yang lempar batu, dia yang lempar dengan kotoran. Ya dan ya? Tapi apa? Apa yang terjadi? Allah, Nabi sendiri menyatakan, siapa yang masuk ke rumahnya aman. Itulah. Yang begitu jadi hidupnya tenang. Hilang sumpeknya, hilang gelisahnya. Itu sebabnya. Karena itulah al-adawah, permusuhan itu adalah kegelisahan yang paling besar. Wa katsirul khisam huwal baghid ilallah, dan banyak musuh dia yang paling dibenci. Yang banyak musuh dia paling dibenci ilallah, di sisi Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam abghadur rijal, manusia yang paling dibenci ilallah al-alidul khosim. Al-alidul khosim artinya yang keras permusuhan. Artinya alidu itu keras permusuhan, al-khosim yang selalu bermusuhan. Nggak kemana ada musuh. Nggak di jalan selalu ada musuh. Nggak mana enak begitu hidup. Ya, buka pintu lihat kanan kiri takut ada musuh. Jalan ke sini ada musuh, sini ada musuh. Ya. Jadi al-alidu yang sangat keras permusuhan, al-khosim yang selalu bermusuhan. Yang sangat keras ya, bermusuhan, al-khosim yang selalu bermusuhan. Rawahu Syekhan. Qala sallallahu alaihi wasallam ana zaim. Nah nih yang Nabi katakan nih. Yang Nabi katakan orang yang memaafkan dari kesalahan orang memiliki 3 makomnya. Surga paling atas, pertengahan sama di. Nabi menyatakan ana zaimun liman tarakal mira wa huwa muhiq. Aku menjamin bagi orang yang meninggalkan perdebatan padahal dia benar. Bibaitin, pada istana fi rabadil jannah, ya, yang berada di bawah surga. Wa baitin fi wasatil jannah, dan istana di tengah surga. Wa baitin fi al jannah, dan istana di yang paling tinggi Rawahu Tabrani. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man afa indal qudrah, siapa orang yang memaafkan ketika mampu untuk balas, tuh al-qudrah, mampu membalas. Afallahu anhu, niscaya Allah ampunkan dia yaumal usrah, di hari kesulitan. Artinya hari al-usrah di sini hari kesulitan, hari kiamat. Rawahu Tabrani. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Al-muhafadzah ala salawat, menjaga betul-betul atas salat 5 waktu sampai selu. Wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna rahmah.